Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menunggu sampai dimulainya waktu webinar. Baik sebelumnya, sebelum kita memulai webinar di kurang lebih 1 jam ke depan ini, izinkan saya untuk mengenalin diri. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Damas Abdullah. Di sini di Arto Konveksi ini, saya menjadi seorang staf marketing. Oke, dan kurang lebih di 1 jam ke depan nanti yang diisi oleh Pak Azhar Nasih selaku owner dari Arto Konveksi akan menjelaskan bagaimana caranya kita semua eh, untuk saling bertumbuh bareng, belajar bareng, yang ujungnya sama-sama dapat cuan bareng gitu. Mungkin sedikit kita sambut ya teman-teman, ada Mbak Ceria tadi dari Palopo, Sulawesi. Terima kasih Mbak Celia sudah antusias untuk hadir di acara webinar ini. Kemudian ada Mas Iska ya. Mas Iska, halo. Bisa dinyalakan mungkin recording apa suaranya? Dari mana mungkin? Atau enggak mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oke, belum ada respon mungkin sambil oh dari Banjarmasin ya. Terima kasih Mas Iska dari Banjarmasin. Semoga saling bisa support kita nantinya ke depannya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain untuk gabung juga, mungkin bisa kita mulai aja. Jadi langsung aja, monggo Pak Azhar untuk mengisi webinar malam hari ini. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Hamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman. Suara saya jelas ya? Ya, kalau nggak Jelas, jelas. jelas nanti kalau suara hilang atau nggak jelas di chat di kolom komentar. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bisnis konveksi ya, terutama untuk menjadi reseller dari konveksi kayak gitu. Mungkin Mbak Via bisa share untuk materinya malam hari ini. Ini Zoom kita malam ini direkam ya, karena yang mendaftar ada 20-an lebih, tapi mungkin teman-teman banyak yang belum bisa hadir malam ini. Nggak apa-apa, kita rekam, terus nanti kita share buat teman-teman yang belum bisa hadir. Dan teman-teman yang udah hadir malam hari ini, nantinya juga bisa apa namanya nonton ulang ya dari rekaman yang kita lakukan malam hari ini. Oke, sudah ada di layar teman masing-masing tentang materi yang akan saya sampaikan mengenai webinar reseller dari Arto Konveksi. Perkenalkan, saya Azhar selaku salah satu owner dari Arto Konveksi. Ada dua owner, satunya Mas Arif namanya, itu kakak saya. Saya mulai bisnis konveksi ini dari tahun 2013 atau sudah 11 tahun ya, 11 hampir 11 tahun Arto Konveksi berdiri, dan alhamdulillah sudah bisa bertahan selama itu, terutama bertahan dari serangan COVID ya. COVID nggak hanya menyerang manusia tapi juga menyerang banyak bisnis UMKM terutama. Alhamdulillah kita bisa survive dan kita akan scale up pasca COVID ini, melebarkan apa namanya sayap lagi dengan merekrut teman-teman reseller dari berbagai daerah gitu. Walaupun sebenarnya kami sudah ada beberapa reseller dari luar pulau juga. Tadi juga ada Mbak Ceria ya, katanya yang sudah order di Arto Konveksi, kami ucapkan terima kasih. Nah, harapannya dengan kita sinergi banyak keuntungan yang bisa kita rasakan bareng-bareng. Oke, lanjut Mbak Via. Ini mungkin yang akan saya sampaikan karena pertemuan malam ini itu singkat, mungkin 1 jam saja. Materinya cukup singkat pada jelas, karena nanti untuk materi lanjutannya yang mungkin akan lebih teknis dan lebih sharing tentang pengalaman kita lebih detail, itu akan kita lakukan ketika sudah mendaftar reseller.
Nanti kita akan ada kelas rutin juga bagi teman-teman reseller seperti itu. Jadi mungkin akan saya sampaikan mengenai pengenalannya dulu. Ini itu materi apa gitu kan. Terus habis itu tentang apa sih yang perlu kita siapkan untuk memulai bisnis. Ternyata tidak hanya modal, tidak hanya produknya apa, tapi ada settingan dalam bisnis yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai untuk menjalankan bisnis. Terus ada step by step-nya seperti apa, ada produknya seperti apa, marketingnya seperti apa, CRM seperti apa, atau CRM itu apa, dan nanti ada akhir sesi. Lanjut Mbak Via. Ini mohon maaf suara saya agak agak serak karena beberapa hari ini saya ada perjalanan keluar kota di Jawa Timur. Ini posisi saya di Jawa Timur, sedangkan untuk Arto Konveksi sendiri lokasinya di Jogja. Tapi kami memiliki banyak apa ya pelanggan atau orderan itu dari luar Jawa. 50% Jawa, 50% luar Jawa. Nah, Arto Konveksi saya ceritakan tadi dari 2013. Nah, kita memiliki misi pertama cepat rapi berkualitas itu menjadi apa soul kami, value kami, nilai kami yang kami pegang untuk produksi maupun melayani customer. Gimana caranya kita bisa lebih cepat dalam hal produksi? Ya, kita selalu memperbaharui kualitas, meningkatkan kualitas SDM, memperbaharui mesin-mesin juga. Hari ini kita juga baru beli mesin jahit dengan versi terbaru, di situ semi otomatis dan lain sebagainya yang mempercepat pengerjaan. Bahkan bulan lalu kita beli mesin khusus kemeja, itu ada 2 jarum. Jadi untuk penjahitan di bagian bahu, di bagian saku yang biasanya ada 2 jahitan, itu kalau pakai mesin cuma 1 jarum itu kan lambat dan kurang rapi. Nah, kita punya 2 jarum itu lebih cepat. Jadi misi kami itu sehingga segala produksi dan aktivitas kami mengarah ke situ cepat, rapi, berkualitas. Terus yang kedua, kami selalu riset dan memahami customer itu maunya apa gitu. Ternyata dalam 10 tahun kami berjalan, sebagian besar orderan kami itu kebanyakan adalah kemeja PDL atau kemeja PDH atau kemeja korsa, sebutannya banyak, tapi yang mengarah ke arah yang paling orang gampang mengingatnya atau gampang dicari di Google pencarian itu kemeja PDL. Sehingga melihat kebutuhan customer kami kebanyakan di kemeja PDL, maka Arto Konveksi mengambil istilahnya tagline atau positioning. Kita perjelas bahwa Arto Konveksi ini spesialis atau jagonya itu produk teroke-nya itu terlarisnya adalah kemeja PDL. Itu kita ambil supaya juga gampang diingat di benak customer, atau sering kita sebut dalam branding itu positioning kayak gitu. Karena kalau kita tidak mengambil positioning atau mengkhususkan satu hal, itu akan mudah dilupakan oleh customer. Jadi kalau ingat kemeja PDL maka ingat Arto Konveksi. Walaupun kami juga membuka produksi untuk produk lainnya seperti kaos, jaket, jas alma mater dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tentu Arto Konveksi ini dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing UMKM tadi, terutama di industri fashion. Kita mengajak teman-teman yang belum punya bisnis untuk gabung di reseller Arto Konveksi. Lanjut, Mbak Via lanjut. Nah, kenapa kemeja PDL ya kan? Sebelumnya kita Arto Konveksi biasa aja. Arto Konveksi tagline-nya cepat, rapi, berkualitas, bisa produksi apa saja. Ternyata ketika kita mengambil semuanya, kita bilang ke customer bisa apa aja, bisa produksi apa aja. Customer nggak gampang ingat. Karena konveksi-konveksi lain juga melakukan hal yang sama. Bayangkan aja, kita misalnya ketemu orang banyak gitu ya. Ini permisalannya, perumpamaannya, kita ke suatu tempat yang baru ketemu orang banyak. Terus habis itu orangnya ini kenalan satu-satu. Misalnya ada 100 orang. Nah, habis itu kita pergi nggak lihat orang itu lagi. Suatu ketika kita ketemu, kan pasti akan susah menghafalnya. Kecuali kita punya ingatan tentang orang tersebut punya keunikan. Misalnya, oh ini orang yang paling tinggi, oh ini orang yang paling
besar badannya. Nah, itu akhirnya kita ingat, nah itulah pembeda gitu. Makanya kita ingin auto konveksi ini ada pembeda dan gampang diingat oleh customer, maka kita fokus pada kemeja PDL. Selain itu, selain itu kemeja PDL ini potensinya besar teman-teman. Kenapa? Karena yang order itu bisa mahasiswa, pelajar, bisa organisasi masyarakat, bisa perusahaan. Sedangkan jumlah mahasiswa sendiri kalau menurut data Kemendikbudristek itu ada 9 juta mahasiswa. Dan rata-rata saya pun dari dulu ketika kuliah itu pasti satu mahasiswa punya satu PDL. Kalau di kampus saya ya, di kampus negeri di Jogja itu satu mahasiswa punya satu PDL atau satu jaket. Bahkan bisa dalam selama kuliah itu tiap tahun eh, ini bikin seragam PDL, entah itu untuk kelas, entah untuk angkatan, entah untuk organisasi mahasiswanya dan lain sebagainya. Itu baru segmen kampus. Belum organisasi masyarakat. Kita ada orderan dari misalnya organisasi besar Nahdlatul Ulama. Itu Lazisnunya pesan. Kalau Muhammadiyah Lazismunya pesan. Atau uh, organ apa namanya pimpinannya juga pesan, atau organisasi otonom di bawahnya Ortom, atau Banom di bawahnya misalnya kayak GP Ansor, kalau Muhammadiyah kan Pemuda Muhammadiyah dan seterusnya, itu organisasinya juga kebanyakan bikin kemeja PDL atau jasa alma mater. Selain itu juga perusahaan ini biasanya untuk kemeja perusahaan ya, untuk di lapangan maupun di kantor. Nah, padahal ormas sendiri jumlahnya 431.000. Sedangkan untuk perusahaan ada 144.000. Dan rata-rata mereka buat kemeja PDL. Adapun yang enggak membuat kemeja PDL bisa kita tawarkan, kita istilahnya arahkan supaya mereka mau bikin kemeja PDL. Jadi potensinya sebesar itu. Lanjut. Nah, untuk materi ini, seluruh materi merupakan pengalaman pribadi, jadi sangat mungkin untuk dipraktekkan. Terus materi ini tidak boleh disebarluaskan karena khusus untuk materi webinar dan reseller nantinya. Terus materi ini bukan untuk webinar kaya dalam satu malam ya. Jadi untuk bisa kita sukses dan istilahnya kalau dalam bisnis punya omset yang tinggi, profit yang melimpah gitulah dan lain sebagainya, ya kita perlu konsistensi, perlu kerja keras. Terus fokus materi ini adalah low budget, high profit. Jadi kita memang mengusahakan supaya teman-teman yang gabung di reseller atau konveksi ini tambah modal kayak gitu, atau modal di awalnya sangat rendah sekali. Lanjut. Nah, teman-teman dalam memulai bisnis kita memerlukan persiapan dulu. Kalau saya singkat, ini yang saya pelajari selama bertahun-tahun berbisnis. Dan alhamdulillah saya tidak hanya bisnis di bidang fashion atau konveksi, saya ada juga bisnis di F&B, bisnis di digital marketing agency, dan ada juga di kosmetika kayak gitu. Nah, dalam 10 tahun saya menjalankan bisnis, saya merasa perkembangannya yang cukup bagus itu malah 3 tahun terakhir. Sedangkan 7 tahun pertama ini sangat datar perkembangan bisnis saya. Setelah saya renungkan, kira-kira kenapa ya kok eh, dalam masa yang panjang 7 tahun bisnis saya tidak terlalu berkembang. Sedangkan dalam waktu 3 tahun itu bisnisnya bisa lebih berkembang bahkan pesat kayak gitu. Ternyata bukan masalah di apa namanya teknik kita atau kerja keras kita saja, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita menata diri dulu. Yang pertama adalah heart set, kita menata hati kita dulu. Terus yang kedua adalah mindset, kita menata pikiran kita dulu. Point of view kita menata mindset kita. Seringkali dipelesetkan kalau di sosmed itu mindset ya, mindset jadi mindset, mindset baju gitu. Padahal ini penting banget mindset. Yang terakhir baru skill set. Yang pertama ini heart set. Heart set ini berkaitan dengan niat kita. Nah, ternyata ketika niat kita itu betul, yang saya maksud betul dan benar di sini adalah niat kita itu pada hakikatnya kan
manusia diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah itu beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Ketika memang kita niatkan untuk hal-hal baik, itu energi kita untuk berbisnis nggak habis-habis, teman-teman. Itu yang saya rasakan. Tetapi kalau niat kita untuk berbisnis itu hanya kesenangan sementara, misalnya hanya mencari keuntungan tok gitu ya, hanya mencari uang saja, atau hanya untuk memperkaya diri saja, itu capek, teman-teman. Dijalankannya itu capek. Karena problemnya nanti di jalan itu pasti banyak. Dan ketika kita hanya harapannya untuk material semata, ya ketika kita nggak dapat itu ya capek banget gitu. Karena masalahnya datang bertubi-tubi. Tapi ketika kita niatkan dengan hal baik, misalnya dengan berbisnis itu kita punya harta yang lebih, kita bisa membantu saudara kita, orang tua kita bisa menggaji karyawan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu ya insya Allah energi kita nggak habis-habis, teman-teman. Ketika ada masalah, itu kita mengingat uh, apa namanya niat kita, niat yang baik, itu nanti semangat lagi. Tapi kalau udah patokannya ya hanya materi materi semata, yaitu gampang capek. Itu yang saya rasakan. Yang kedua adalah mindset kita. Nah, mindset ini penting banget karena akan membuat ketika kita berproses menjalankan bisnis, ketika kita mendapatkan masalah, orang yang bermindset positif dengan negatif itu akan berbeda cara mengatasi masalah ini. Nah, itu yang saya rasakan selama 7 tahun terakhir ketika saya mendapatkan berbagai masalah dalam bisnis, saya memiliki mindset yang kurang tepat. Gitu. Saya sering berprasangka yang buruk atau pesimis. Tapi ketika dirubah, kita selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada pencipta kita, yaitu akan memudahkan kita dalam berbisnis. Yang terakhir baru kita mengolah skill set kita dengan menambah pengetahuan, keterampilan. Yang membuat kita selalu belajar adalah semangat untuk terus menuntut ilmu, untuk mengetahui hal-hal baru. Jadi awal mula kegagalan seorang pebisnis adalah berhenti belajar. Lanjut, Mbak Fia. Nah, ini kita perdalam lagi mengenai headset. Headset ya. Menyeting hati lah, dalam bahasa Indonesianya itu. Kita tadi merubah niat baik kita, merubah diri kita. Nah, bagaimana caranya merubah diri kita dalam teori psikologi ada namanya NLP, Neuro Linguistic Program itu. Ini ada tabel, teman-teman. Bagaimana sih kita merubah hidup kita? Itu ada diagramnya. Dari atas adalah spiritualnya, ke bawah identitas, terus ada value, ada belief atau kepercayaan kita, baru skill, baru kebiasaan, baru paling bawah adalah lingkungan. Nah, orang biasa yang dia tidak berubah, terus dia pengen berubah, tapi kok nggak berubah-ubah hidupnya gitu ya, nasibnya nggak berubah, bisnisnya nggak berkembang, itu biasanya melakukan perubahan dari bawah. Tetapi orang yang sukses itu biasanya melakukan perubahan dari atas. Gitu. Bedanya di situ, teman-teman. Maksudnya gini, orang yang sukses biasanya akan merubah dirinya dulu, identitasnya, terutama spiritualnya terhadap dirinya kepada Tuhan ya, kepada Allah. Ibadahnya dibenerin kayak gitu. Niat kita, prasangka kita kepada Allah dibenerin dan lain sebagainya. Barulah dia menemukan kedamaian sehingga dia akhirnya akan membuat identitas dirinya itu identitas yang baik. Contoh kata gini, kita ingin menjadi reseller konveksi, kita ingin menjual sesuatu, menjadi pebisnis dimulai dengan menjadi seorang marketing. Nah, marketing di era sekarang kan butuh uh, marketing digital ya, lewat WA, lewat marketplace dan sebagainya. Tapi kalau kita memulai terus pengen berubah nih, pengen bisnis dan sukses, tapi ketika kita mulai ternyata identitas kita, belief kita itu belum yakin. Gitu. Belum yakin kalau kita itu akan jadi pebisnis sukses. Belum yakin kalau kita itu akan jadi marketing yang handal. Jadi dalam diri kita itu, dalam hati kita masih berpikir gini, aku kan gaptek gitu, aku nggak bisa ngurus sosmed, nggak bisa iklan ads di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi identitas itu istilahnya membuat dirinya itu punya identitas yang dia bikin sendiri. Jadi menganggap dirinya gaptek, menganggap dirinya cupu gitu, culun, susah berkembang, menganggap dirinya orang yang kecil, nggak bisa besar.
Nah, identitasnya itu sudah dia bikin untuk mengecilkan dirinya. Ya akhirnya mau dia ikut webinar ini, mau dia belajar gimana pun, merubah lingkungan sekitarnya. Jadi dengan datang ke webinar ini kan untuk merubah environment, merubah lingkungan, untuk merubah skill, merubah behavior ya kan. Tapi kalau beliefnya, kalau keyakinannya datang ke webinar ini kok nggak percaya untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi, menghasilkan omset yang tinggi, percuma. Saya bilang percuma ikut webinar ini atau mau ikut webinar apapun, workshop apapun, belajar apapun, kalau dalam dirinya nggak percaya bahwa dia akan sukses, ya nggak akan sukses teman-teman. Rumusnya seperti itu yang saya temukan di pebisnis-pebisnis sukses. Simpelnya coba teman-teman pernah nggak ketemu dengan seorang pebisnis yang sukses? Ketika ketemu saya belum pernah menemukan orang yang bisnisnya sukses. Itu ketika salaman auranya kok negatif. Yang saya nggak pernah menemukan yang dia auranya negatif. Pasti saya menemukan orang yang pebisnis sukses itu ketika salaman itu auranya positif bahkan bisa sampai nular. Itulah karena secara spiritual atau identitas dia, value dia itu sudah positif sehingga akan merubah total hidupnya. Itu teman-teman yang perlu kita perbaiki. Pertama adalah diri kita dulu. Dimulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Lanjut, Mbak Fia. Yang kedua, setelah niat kita itu udah betul, eh, apa sih kita mau bisnis ini mau ngapain sih gitu kan niatnya sudah betul, diri kita sudah kita mau rubah gitu ya, barulah ke mindset kita, ke pikiran kita. Nah, mudahnya adalah di sekarang ini ada istilah fixed mindset sama growth mindset teman-teman. Jelas ya, growth itu tumbuh, fix itu ya udah tetap aja segitu. Jadi growth mindset ini itu beda teman-teman. Ketika menghadapi masalah tadi yang saya ceritakan, dalam 10 tahun saya mencoba membangun bisnis, 3 tahun terakhir ini saya baru belajar growth mindset. Jadi ketika menghadapi tantangan atau masalah itu cara menanganinya berbeda antara fixed mindset dan growth mindset. Seorang growth mindset ketika ada tantangan dia malah senang karena dia menganggap pikirannya selalu positif. Dia akan menganggap wah ini tantangan ini akan membuat diri saya belajar semakin kuat, semakin hebat gitu. Sehingga dia senang dengan tantangan. Sedangkan kalau fixed mindset itu takut sama tantangan. Kalau ada masalah, ada tantangan dia menghindar. Terus yang kedua, ketika ada rintangan akhirnya seorang growth mindset akan gigih menghadapi itu sampai selesai. Ketika ada masalah, hadapi. Nggak usah ditunda hari ini, kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau ada problem, kita males banget untuk ketemu, misalnya ada problem dengan orang, dengan rekan bisnis kita, dengan karyawan, dan sebagainya, kita malas banget ketemu, terus kita malah menghindar, problem itu kan semakin besar. Tapi seorang growth mindset ketika ada problem, hajar aja gitu, temuin, pasti ada solusinya. Nah, yang ketiga, melihat effort sebagai jalan untuk menjadi ahli. Sedangkan yang fixed mindset melihat effort sebagai hal yang tidak berguna. Maksudnya, seorang growth mindset itu menghargai proses. Jadi menikmati proses, teman-teman. Mungkin kita ada yang pernah bisnis nih, gagal ya, sekali, dua kali. Kalau fixed mindset itu stres, habis itu mundur. Tapi kalau growth mindset itu menikmati prosesnya. Melihat, oh kemarin aku gagal nih, tapi aku belajar sesuatu. Makanya Thomas Alva Edison yang menemukan lampu ini yang bikin terang, ketika ditanya, kemarin gagal ya, berapa kali itu? 9.999 kali ya gagal. Terus dia bilang, enggak, aku enggak gagal. Aku bukan gagal, aku menemukan 9.999 kali cara untuk tidak gagal. Jadi cara melihat sudut pandang problem kegagalan itu beda antara growth mindset dan fixed mindset. Akhirnya ya Thomas Alva Edison tetap semangat sampai dia percobaan kesekian yang sangat melelahkan itu bisa berhasil. Nah, terus habis itu suka dikritik kalau growth mindset karena kritik itu menganggap akan membantu untuk mengoreksi dirinya untuk berubah menjadi baik. Sedangkan kalau fixed mindset dia dikritik langsung baper. Akhirnya dia menghindari kritikan. Padahal kritikan itu bagus gitu. Apalagi pebisnis ya harus biasa dikritik, dihina gitu. Misalnya kita ada dapat customer rewel, saya dulu juga ya sampai sekarang biasa aja gitu kalau dikritik, dihina sama customer yang agak rewel ya biarin aja karena
headset sama mindset kita udah kita tata tadi, kita nggak ada niat buruk sama customer. Kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik ke customer. Kok kodarullah dilala di tengah jalan ada problem yang itu mengecewakan customer, ya sudah kita sudah berusaha gitu. Kok dihina, dibilang penipu misalnya, dibilang uh, tidak becus dan lain sebagainya gitu. Ya udah kita terima aja gitu sebagai kritikan. Besok kita benerin aja gitu. Nggak usah dipikir pusing-pusing gitu. Terus terakhir adalah belajar ketika bertemu dengan seorang yang sukses, seorang growth mindset itu malah senang, bukannya iri gitu. Karena dia akan malah silaturahmi mendekati seorang sukses itu untuk belajar kok bisa ya orang itu sukses teman kita sukses gitu. Tapi kalau fixed mindset itu ngelihat temennya sukses malah sakit hati. Kok aku nggak sukses, temanku sukses gitu ya. Padahal kita harusnya senang. Oh, circle kita ada yang sukses nih, deketin aja gitu. Kita belajar kok bisa sih dia sukses. Ketika dia sukses harusnya kita juga bisa sukses. Itulah perbedaan fixed mindset sama growth mindset. Banyak sekali bisa kita searching di Google. Terus yang jelas ada nih pesan dari Mbah Einstein ya. Jangan mengharap hasil yang beda dengan melakukan hal yang sama berulang kali. Jangan mengharap hasil yang beda dengan melakukan hal yang sama berulang kali. Misalnya dalam bisnis kita sudah mencoba sesuatu, tapi kok nggak sukses-sukses, nggak berhasil. Ya sudah, cara kita dirubah. Jangan dengan cara yang sama kita mengharapkan hasil yang beda. Itu nggak mungkin gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah skill set. Jadi setelah kita membenahi, menyiapkan mindset dan hard set kita, baru benahi skill set kita untuk supaya kita siap dalam bisnis. Tadi quote-nya adalah, poin pentingnya adalah, awal mula kegagalan seorang pebisnis adalah berhenti belajar. Maka ketika menjadi seorang pebisnis, itu harus siap terus belajar. Bahkan belajarnya harus melebihi dosen mungkin ya. Dosen kan yang kita anggap belajar terus gitu sampai S2, S3 gitu. Sampai mengajar, belajar lagi, pos doktoral dan sebagainya. Ternyata seorang pebisnis itu juga harus belajar terus gitu. Karena kalau enggak, ya itu awal mula kegagalan kita. Teman-teman bisa lihat Nokia, Sony Ericsson, dan lain sebagainya. Ya itulah tantangan bisnis, perubahannya cepat. Kita harus bisa belajar memahami perubahan itu. Nah, eh, caranya adalah, cara sederhananya adalah dalam menjalankan bisnis, kita latih nih sense atau skill kita dalam menemukan problem, finding problem, habis itu finding solution, habis itu finding innovation. Sederhananya sebenarnya itu saja. Ketika kita membiasakan ada problem di bisnis kita, jangan dibiarin. Nah, kita coba untuk melatih diri kita bisa menemukan problemnya apa, masalahnya apa. Ketika kita punya tim juga timnya dilatih. Mereka harus bisa menemukan problem utamanya, akar masalahnya itu apa sih gitu yang menyebabkan problem ini. Baru setelah itu kita latih untuk bisa menemukan solusinya seperti apa. Nah, yang bagus adalah selain menemukan solusi, kita bisa menginovasikan dari solusi tersebut kayak gitu. Ini terlihat sederhana teman-teman, tapi nggak mudah ya ketika dipraktekkan dan problem itu banyak. Kita harus berlatih dan tim kita juga ikut berlatih kayak gitu. Ketika sudah terbiasa, maka ketika kita mendapatkan problem, kita terbiasa dengan fokus pada solusi. Nah, seringkali kita itu ketika dapat masalah, kita fokusnya sama problem. Muter aja di problem gitu ya. Itu itu sudah mungkin kodratnya manusia ya. Karena menurut penelitian psikologi, kita dalam sehari itu dalam bukunya Prof. Renard Kasali, kita dalam sehari bisa berbicara kepada diri kita atau self talk itu 60.000 sampai 70.000 kali. Dan sebagian besar 60 sampai 80%-nya adalah kata-kata negatif, teman-teman. Jadi baru bangun, mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, itu banyak apa namanya dari penelitian itu memang banyak kata-kata negatif yang kita munculkan kepada diri kita. Maka wajar ketika orang Indonesia itu kalau ada problem ya muter di problem ya, maka kita harus biasakan untuk ketika dapat problem ya cari solusi. Ada problem, cari solusi gitu. Nah, kalau di grafik ini itu maksudnya eh, dalam bekerja pun kerja keras itu maksudnya juga diimbangi dengan kerja cerdas. Jadi nggak kerja 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 terus itu ya tipes gitu, sakit masuk rumah sakit. Tapi kerjanya adalah kerja di zona yang produktif, yang tidak terlalu dipaksa. Kita juga cukup istirahat,
pola hidup yang baik. Nah, skill set ini juga berhubungan dengan pola hidup yang baik, teman-teman. Karena sekarang di perusahaan-perusahaan besar, di startup, eh, ini saya juga lagi di Jatim ya, ada workshop dengan startup. Eh, Skill untuk hidup yang berimbang antara kerja dengan kesehatan diri itu sekarang mulai menjadi konsen, teman-teman. Teman-teman. Karena banyak sekali sekarang masih muda sudah sakit. Akhirnya berujung pada tidak produktif. Maka kerja itu harus berimbang gitu. Dengan apa namanya ibadahnya, dengan pola hidup sehatnya, dengan produktivitasnya harus berimbang. Lanjut Mbak Via. Nah, itu tadi skill set 3 set dalam bisnis ya. Jadi kalau ditanya kalau mau bisnis itu apa sih yang perlu disiapkan atau gimana cara mulainya, jangan langsung mulai gitu. Kita siapkan dulu diri kita. Uh, Hard setnya udah betul belum, mindsetnya udah betul belum, skill setnya. Skill set juga termasuk kita belajar tentang bisnis yang akan kita tekuni itu kayak gimana, produk knowledge-nya, cara marketingnya, dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana sih step by step-nya bisnis konveksi atau bisnis reseller konveksi ya? Gini teman-teman, Uh, untuk bisnis konveksi, memang kami sarankan itu di awal gabung dulu dengan reseller konveksi, mau di Arto Konveksi atau di tempat lain, itu bebas. Kenapa? Ketika kita memulai langsung ya, membuat bisnis langsung, bisnis sendiri gitu dari nol, itu resikonya lebih besar gitu. Apalagi kita nggak punya pengalaman di situ. Nah, lebih baik kita itu menjualkan produk orang dulu daripada kita langsung bikin produk sendiri, jualin sendiri dan lain sebagainya. Paling mudah adalah memulai bisnis kita jadi reseller dulu atau menjualkan produk orang lain dulu, belajar dari orang lain. Karena risiko bisnis itu besar, teman-teman. Gitu. Bahkan sampai ada istilah dari pengusaha-pengusaha sukses itu saya dapat, bisnis itu pasti rugi, teman-teman. Risikonya adalah kaya raya gitu. Jadi dibalik, bisnis itu pasti rugi, risikonya kaya raya. Sehingga kita siap dengan risiko-risiko yang ada. Karena misalnya saya dulu juga memulai tanpa mentor, kesalahan saya tanpa mentor, terus saya tidak menjualkan produk orang terus, tidak menjualkan produk orang dulu maksudnya. Terus pokoknya saya ngawur aja langsung mulai. Saat itu saya coba hmm, konveksi sama bikin produk kaos. Jadi dengan modal 10 juta itu saya sablon kaos dengan tulisan-tulisan yang unik saya jualin. Itu alhamdulillah 10 juta langsung rugi teman-teman. 10 juta langsung minus hilang karena ketika saya sablon baju saya nggak tahu itu sablonnya, tempat sablonnya gimana dan sebagainya. Pokoknya saya langsung aja nyetok, ternyata sablonnya hancur teman-teman, luntur semuanya hilang gitu. Kayak jadi serbuk lagi gitu. Akhirnya saya rugi gitu. Yang kedua konveksi itu ketika saya langsung aja dapat orderan saya iyain, saya nggak terlalu belajar antisipasi resikonya. Akhirnya saya cari penjahit, saya beli kain sendiri, saya jahitkan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan customer. Ada yang melenceng, ada yang ukurannya nggak pas dan sebagainya. Akhirnya saya juga apa namanya nanggung kerugian di situ teman-teman, sekitar hampir 15 juta. Nah itu cerita dulu, makanya lebih aman itu menjualkan produk orang dulu. Misalnya teman-teman gabung reseller Arto Konveksi. Kenapa? Ya karena kami bisa menjamin kualitas produk kami sudah bermain di produk ini 10 tahun gitu. Kualitas benar-benar kami jaga gitu. Itu yang memudahkan teman-teman nantinya. Terus habis itu pahami produk knowledge-nya, belajar tentang sistem penjualannya, bahan kain, model kemeja, dan lain sebagainya. Yang ketiga baru belajar marketing dan selling. Ini dua hal yang berbeda, marketing dan selling. Terus selanjutnya yang keempat, action dengan strategi. Mulai atau strategi gimana untuk mencapai target impianmu. Yang terakhir adalah mengelola customer sampai after sales service. Oke lanjut Mbak Fia. Oke, gabung reseller atau konveksi kenapa? Yang pertama, tidak ada biaya pendaftaran, hanya komitmen fee yang akan kita kembalikan saat closing pertama. Komitmen fee ini untuk
memotivasi teman-teman agar segera closing. Kalau closing ya kita kembalikan, kalau belum closing ya belum dikembalikan gitu. Karena closing pertama itu paling susah biasanya, mencari pelanggan pertama. Tapi kalau udah merasakan profitnya, nah itu baru biasanya lebih semangat. Ini 100K untuk umum. Kalau teman-teman masih pelajar atau mahasiswa, menunjukkan kartu mahasiswanya, kami diskon jadi 50.000. Terus habis itu profit marginnya 10 sampai 20%, artinya dari harga price list Arto kami akan cashback, kami berikan ke reseller. Bahkan terutama di luar Jawa ya, teman-teman bisa menaikkan harganya karena harga Arto ini termasuknya murah, apalagi di luar Jawa itu murah, masuknya murah karena kita banyak penjualan ke luar Jawa itu banyak yang bilang murah. Nah, teman-teman bisa naikkan harganya sampai dapat margin 20%. Terus habis itu kita akan bikin bimbingan rutin dan ada mentor. Di sini tim kami ya alhamdulillah juga cukup lengkap. Ada tim marketing, bagian SEO, bagian web, bagian ads, terus ada finance, ada CS, dan produksi. Nanti akan support 4 orang dari tim kami, masing-masing divisi akan mensupport teman-teman reseller untuk mencapai targetnya. Terus tentu kami punya jaminan integritas ya karena dari 2013 ada di bisnis ini. Terus kami punya mesin produksi yang lengkap untuk kemeja PDL yang saya ceritakan tadi. Mesin-mesin kami juga diperbaharui yang terbaru lah, yang paling canggih. Kita juga ada mesin bordir 12 kepala. Pokoknya produksi di tempat sendiri gitu. Teman-teman bisa datang ke workshop kami di Jogja kalau eh, sedang di Jogja atau lokasinya di Jogja gitu. Bisa melihat sendiri proses produksinya. Terus habis itu target pasar yang luas dengan kualitas produk yang baik. Yang saya ceritakan potensinya tadi. Jadi nggak perlu semua diambil, kaos diambil, polo diambil, itu nggak gampang diingat. Cukup kemeja PJL fokus satu jenis produk itu sebenarnya peluangnya sudah banyak. Lanjut Mbak Vi. Oke, nah poin pentingnya adalah di Arto Konveksi, investasi terbaik adalah customer yang loyal, teman-teman. Kami menjaga kualitas produk itu supaya customer ini balik lagi. Jadi kita sekarang juga ada weekly meeting ya per divisi, terus kita menghitung berapa persen sih customer kami yang repeat order, melakukan repeat order gitu. Ternyata customer kami melakukan repeat order tiap bulannya itu ada 30 sampai 40%. Itu orderan repeat order. Bisa dibayangkan teman-teman kalau selama ini mencari orderan, terus habis itu di tahun selanjutnya tanpa perlu mencari, teman-teman dari 30 sampai 40% customer tadi itu repeat order tanpa bersusah payah. Dan biasanya desainnya sama. Ya udah, ini kan investasi ya. Bahkan tuh yang pojok kiri bawah itu warna merah itu pesennya udah bertahun-tahun, bahkan sampai berapa ya? Hampir 10 tahun berarti. Udah lama banget di tempat kami repeat order. Kenapa? Karena menginginkan kualitas yang sama gitu. Asal kita menjaga kualitasnya, ini insya Allah akan bakal balik. Itu dari kampus teman-teman. Jadi kakak tingkatnya menurunkan ke adik kelas, apalagi perusahaan. Perusahaan kan gampang, tiap tahun kalau orangnya masih sama jelas order ke tempat kita lagi gitu. Nah, dengan kita menjaga eh, kualitas dan komunikasi ke customer, itu menjadi investasi terbaik untuk kita. Dan itu akhirnya ya effortless menjadi kayak passive income gitu bagi teman-teman reseller. Lanjut. Oke, selanjutnya Mbak Via, agak macet di sini ya. Yang jelas selanjutnya itu belajar tentang product knowledge-nya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ketika kita menjalankan suatu bisnis kita harus basah tangannya di situ. Artinya memahami, memahami seluk-beluk bisnisnya di situ itu seperti apa kayak gitu. Ya kita harus tahu sistem penjualannya nanti gimana, term and condition-nya. Nanti kita akan yang bagi yang bergabung di reseller konveksi, mungkin minggu depan baru bisa kami share untuk marketing kitnya sama term and condition-nya ya. Nanti kita bisa diskusi lagi tentang itu. Nanti kita ada sesi khusus juga belajar tentang produk knowledge-nya, bahan kain, desain kemeja, dan lain sebagainya. Terus nanti setiap order kita juga pakai, nah ini contoh
di gambar itu adalah order report, kita menyebutnya itu eh, eh, apa namanya, harus di-approve oleh customer baru kita jalankan produksinya gitu. Jadi kita berpatokan detail, hitam di atas putih. Jadi ketika selesai produksi ya patokannya itu gitu. Terus kita juga pelajari tren yang sedang berlangsung, memahami pasarnya seperti apa supaya produk kita market to fit gitu. Yang perlu diketahui adalah 90% UKM di Indonesia itu gagal karena produknya tidak market to fit atau tidak dibutuhkan oleh pasar kayak gitu. Nah, makanya kita harus perlu tahu tren di pasar itu kayak gimana. Misalnya kalau di mahasiswa lagi suka kemeja PDL model apa nih? Apakah yang nggak pakai banyak saku gitu atau seperti taktikal orang naik gunung dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, terus selanjutnya setelah kita paham product knowledge-nya, baru kita memulai atau mempelajari marketing dan selling. Marketing dan selling itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau marketing itu untuk jangka panjang gitu dan tidak langsung menghasilkan. Maka kalau di apa namanya di bisnis saya atau di perusahaan besar itu tim marketing terpisah biasanya atau ada divisi marketing sendiri tuh, terdiri dari ada content creator, ada advertiser, ada web developer, ada SEO spesialis, sosial media spesialis gitu. Nanti masuk ke arah selling. Selling ada customer service ya, customer service atau deal maker yang membuat deal. Baru setelah deal nanti ada CRM. CRM ini yang customer relationship management atau yang mengelola supaya uh, terjadi repeat order kayak gitu. Nah, marketing ini kita biasanya mulai dulu ketika udah gabung reseller, kita mulai dulu nih. Rumusnya apa? Rumusnya adalah give baru take. Beri dulu baru kita menawarkan jualan kita. Atau istilah lain, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Jadi kita sharing dulu bentuk value yang baik kepada customer, kita bantu dulu orang-orang. Misalnya di Arto itu kita banyak bikin konten hiburan atau bikin konten tentang template desain kemeja. Kita bantu orang untuk desain kemeja gitu. Kita kasih template-nya gratis. Nah, kita bantu dulu. Kontennya tentang sharing-sharing. Mungkin teman-teman juga pernah punya teman ya di sosmednya, di statusnya isinya jualan aja, itu kan bosan ya ngelihatnya. Padahal sosmed biasanya kita cari untuk hiburan. Nah, makanya kita perlu sharing-sharing dulu gitu. Misalnya cerita boleh, atau konten hiburan, atau bantu dulu misalnya tentang ada yang kantor ya mau bikin seragam kantor nih. Nah, kita yang mengedukasi karena kita sudah paham produk knowledge-nya gitu. Ini ada desain-desain yang bagus nih, bisa dilihat di Pinterest-nya Arto, itu ada ribuan desain kemeja PDL. Nih di Arto ada nih, mau yang mana gitu. Terus bahan kain ceritain dulu, baru habis itu sellingnya. Terus setelah itu baru yang kita lakukan adalah konsisten teman-teman. Untuk marketing ya, dalam teori branding itu ada banyak teori ya, banyak konsep. Jadi orang ketika ditawarin jualan atau produk itu dimanapun memang dari hasil riset itu nggak langsung beli teman-teman. Ada namanya hukum 7 times repetition atau 7 kali pengulangan. Itu dari hasil riset, orang baru membeli produk setelah melihat iklannya 7 kali. Maka jangan putus asa ketika kita menawarkan sekali, kok orang nggak aware, kok orang diemin aja. Ya memang orang baru mencerna ini apa sih, jualan apa. Misalnya dengar Arto konveksi atau dengar konveksi, apa sih, bikin apa gitu kan. Kemeja pedel apa sih gitu. Nah itu 7 kali. Orang melihat baru dia akan menentukan closing, menentukan beli. Ada juga konsep funneling namanya. Orang membeli itu pindah dari kondisi satu ke kondisi lain. Contoh yang paling simpel AIDA. Awareness, interest, desire, action. Orang dipromosiin itu baru aware dulu, baru tahu gitu. Misalnya kosmetik ada mereknya Awardah. Orang tahu, oh ada merek Wardah
di Indonesia itu baru aware. Kalau dia sudah tahu, oh Wardah itu kosmetik yang halal, dia interest. Dia sudah mencari tahu lebih. Baru desire. Oh ternyata ada produk yang bagus dari Wardah. Ada keinginan untuk membeli. Baru action deh, baru dia membeli kayak gitu. Jadi orang itu ya nggak langsung cukup ditawarin beli, nggak. Harus beberapa kali proses. Terus habis itu networking ya teman-teman. Yang 75%-nya networking, silaturahmi, itu betul-betul membawa manfaat, memperlancar rezeki kita. Contohnya kalau masih di mahasiswa ya gabung dengan banyak organisasi. Kalau di tempat kerja ya bisa dengan cari kongko-kongko yang positif. Menambah teman, menambah networking. Itu akan uh, membuka peluang kita agar bisnis kita semakin sukses. Maaf saya jeda dulu. Oke lanjut Pak. Oh ada masih yang terakhir ya. Setelah kita apa namanya punya networking, punya konsistensi, barulah kita tawarkan ke customer, dan ketika ada yang closing kita service dengan maksimal sehingga customer ini akan balik lagi ke kita. Dan kalaupun dia nggak balik, dia akan menceritakan tentang bisnis kita. Nah, makanya AIDA ini sekarang ada teori yang mengatakan berubah menjadi ISAS. Teori marketing sekarang ISAS. Artinya awareness dulu, interest. Setelah orang itu interest, misalnya interest nih tentang arto konveksi. Oh ternyata arto konveksi, konveksi kemeja PDL ya. Terus ordernya gimana caranya? Nah orang akan setelah AI terus S, searching. Orang akan cari itu, cari di website ada enggak, di sosmed ada enggak, gitu. Atau ada kontaknya, teman-teman nawarinya via kontak, via status WA. Nah orangnya akan nyari dulu infonya di katalog, WA bisnisnya komplit nggak informasinya. Itu orang searching. Bahkan kalau beli produk yang receh itu membandingin antar marketplace. Itu kondisi zaman sekarang begitu. Searching dulu. Baru deh, kalau udah mantep, dia baru action. Bahkan mereka juga bandingin antar konveksi. Harganya gimana, kualitas, terus bisa dipercaya apa enggak. Baru deh mereka action atau closing. Nah, setelah setelah closing kan AISAS tuh. AISA. S yang terakhir adalah sharing. Rumusnya adalah 1:10 gitu. Dari kalau ada 10 orang, nah dia nge-review, dia mendapatkan perlakuan yang buruk dan merasa kecewa, 10-10-nya ini bisa jadi mereview buruk dan menyebarluaskan, entah review di Google Map, entah di update status, entah ngomong ke orang. Jadi orang yang mendapatkan service yang buruk cenderung akan mudah untuk menceritakan kemana-mana, mereview buruk di mana-mana. Itu apalagi orang Indonesia ya. Tapi kalau 10 orang merasakan service yang baik, biasanya hanya satu yang mereview langsung gitu. Entah nge-review Google Map, entah nge-review di sosmed, kayak gitu. Itu yang saya rasakan, baik di F&B, di konveksi gitu. Nggak mudah untuk minta orang yang merasa puas, untuk minta tolong direview Google Maps, itu nggak mudah. Tapi sekalinya ada yang kecewa, itu gampang banget, nggak usah disuruh, mereka semangat banget gitu. Nah, itu bahayanya zaman sekarang kayak gitu. Jadi ISAS. Yang terakhir adalah sharing, kita perlu hati-hati dengan after sales, dengan service kita. Maka zaman sekarang service itu adalah marketing udah, atau ada teori flywheel marketing. Jadi service untuk customer, customer yang puas itu marketing sendiri gitu. Jadi marketing sekarang nggak hanya promosi doang gitu, tapi di service dan produk juga. Lanjut. Nah, setelah itu kita perlu action dan strategi, teman-teman. Yang pertama dilakukan adalah tetapkan target dan goal. Tanpa target kita nggak punya daya dorong, teman-teman. Jadi kalau kita bisnis, bisnis aja, udah berjalan apa adanya, gitu-gitu aja. Itu yang saya lakukan 7 tahun pertama dan nggak terlalu memberikan dampak yang signifikan. 3 tahun terakhir, saya membuat target. Tim saya target. Gitu. Satu hari ada tulisan, di setiap hari itu ada update target. Misalnya target omset bulan ini berapa, yang tercapai berapa, kurang berapa. Gitu. Itu akan membuat, itu akan mendorong
kita dan tim kita gitu. Tanpa ada target ya udah jalan biasa aja gitu. Dan dengan target itu kayak doa teman-teman. Hanya kan kita mengucapkan target itu atau kita mendoakan supaya kita bisa mencapai target tersebut. Terus kedua, nggak usah muluk-muluk, mulai dari potensi yang kita punya di sekitar ya. Kalau bingung jualan, mau jualan kemana, coba teman-teman merenung sebentar di list teman kalian, circle kalian siapa aja. Atau kalau konveksi, kira-kira siapa nih di list. Kadang kita merenung dulu, ngelis, itu ternyata ada kok yang bisa kita tawarin secara langsung, atau kita sharing dulu tentang bisnis kita, itu ada. Biasanya baru kepikiran. Tapi kalau nggak ditulis, nggak dipikirkan, itu seringkali lupa. Gitu. Jadi optimalkan dulu yang terdekat. Nah, saya dulu juga memulai bisnis konveksi itu tanpa modal teman-teman. Saya nggak punya kantor, nggak punya, ya alhamdulillah ada laptop saat itu. Jadi waktu itu saya bikin desain aja logo atau konveksi sama desain penawaran. Itu udah saya sebar ke orang-orang di kampus. Kebetulan saya aktif di beberapa organisasi, saya tawarin gitu. Kalau organisasi yang saya ikuti pasti bikinnya di tempat saya gitu karena di lobi. Terus habis itu nanti kalau ada yang nanya ini konveksinya di mana gitu, kan nggak punya kantor kita, ya udah kita COD aja ketemuan gitu, sharing-sharing ketemuan. Ini udah ketemuan terus ngobrol, kita jelasin produk knowledge-nya tadi. Nah kalau saya dulu minta sampel kainnya ke toko kain, jadi minta dipotongin kecil aja. Yang penting ada wujudnya atau dari hasil produksi pertama saya sisihkan satu kemeja. Jadi ini sampelnya. Sehingga bisa langsung ketemu malah cepat closingnya kalau ketemu kayak gitu, gitu. Jadi tanpa kantor, tanpa modal apa yang kita punya dulu gitu. Itu bisa kita optimalkan dulu. Habis itu setelah kita punya target, kita list harian, mingguan, dan bulanan untuk mencapai target itu. Atau mungkin dalam seminggu kita nggak bisa tiap hari, ya udah tentukan aja hari yang harus kita melakukan aktivitas bisnis. Kalau nggak di target, nggak ditentukan, ya itu seringkali pas malas datang, itu pasti ya. Manusia kan punya potensi malasnya tinggi ya. Ya ketika malas datang, ya akhirnya nggak ada aktivitas bisnis. Dalam bisnis, ketika perjalanan bisnis kita itu datar, itu aja udah ciri-ciri kematian bisnis gitu. Jadi dalam dalam teori bisnis yang saya pelajari ya, bisnis itu harus terus bertumbuh. Kalau sampai dia stuck terus, itu bukan tanda-tandanya dia bakal hidup lama, dia bakal nyungsep gitu. Kenapa? Karena kompetitor kita itu nggak diem. Kita punya banyak kompetitor yang mereka mungkin lebih jago, lebih semangat, lebih pintar, lebih lincah dan lain sebagainya. Jadi ketika bisnis itu kok stagnan, ini tanda-tanda berbahaya. Bisnis itu harus bertumbuh. Kayak gitu teman-teman. Coba lihat di sekitar teman-teman. Kan dulu ada pedagang jualan di sini kok udah nggak ada gitu. Jualan di sini kok udah tutup, rokok ini kok ganti-ganti gitu. Kalau dilihat, oh iya rokok itu biasa-biasa aja gitu. Ya itu, kalau kita stagnan aja potensi untuk kukut atau tutupnya lebih cepat. Yang terakhir, gunakan berbagai channel untuk menjangkau lebih banyak customer. Nah, yang saya pelajari juga dari seorang expert digital marketing namanya Mas Dewa Eka Prayoga ya. Kalau teman-teman kenal, saya pernah ikut workshopnya. Itu bilang gini, setiap sosmed itu ada aliennya. Aliennya itu maksud penghuninya sendiri-sendiri. Setiap channel penjualan atau sosmed itu orangnya beda-beda teman-teman. Misalnya teman-teman pakai WA, status WA, Japri. Dengan teman-teman ada yang nanti bikin akun Instagram sama akun Facebook. Itu yang lihat bisa beda-beda. Di Facebook lebih banyak orang-orang tua yang mungkin kerja di perusahaan. Di Instagram anak-anak muda. Kalau di TikTok Gen Z gitu, yang masih pelajar, mahasiswa gitu. Itu ketika makanya ada istilah ya udah promosiin di semuanya sehingga peluangnya lebih besar karena orangnya beda-beda. Kalau kita cuma satu platform aja ya hasilnya mungkin ya segitu aja. Makanya atau konveksi ya juga hadir di semua platform gitu. Lanjut, Mbak Fia. Nah, yang selanjutnya adalah paling penting menurut saya adalah yang di tengah-tengah proses perjalanan bisnis, CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana ketika ada customer datang, customer adalah database terutama adalah aset yang berharga.
di era sekarang ya. Makanya ada istilahnya data analyze gitu. Itu karena data sekarang penting banget. Data itu kayak emas sekarang lah. Jadi kalau kita bisa menyimpan dengan baik, simpan di Google Kontak, menjadi database, terus kita minta orang yang pesan ke kita untuk menyimpan nomor kita juga, sehingga bisa membaca status kita, nah itu udah aset yang luar biasa. Jadi suatu ketika kita nanti update status, mereka lihat, baca, itu nanti bisa order lagi. Kenapa harus gitu? Bayangkan, teman-teman sendiri pasti punya ratusan kontak, ribuan kontak di WA teman-teman. Kalau nggak nge-save nomor itu bisa lupa nanti gitu, ketutup gitu. Makanya ya kita harus bisa diingat oleh customer dengan nge-save, saling nge-save gitu. Kita minta supaya customer kita juga nge-save. Dan bisa pakai kode nih, misalnya eh, di sini di layar ada FU Azhar Jogja. FU itu maksudnya follow up. Berarti customer ini atau kita sebut lead ya, karena baru masuk, calon customer itu nyebutnya lead biasanya kami. FU itu follow up, berarti ini belum, baru masuk doang, greeting mungkin ya, baru halo gitu, atau baru tanya dikit, perlu di follow up. Berarti kita kasih kode FU. Nah, nanti CS akan memfollow up besok. Besok sampai 5 hari. 3 hari, 5 hari, atau 7 hari. Kalau nggak ada jawaban, ya udah. Nah, nanti kalau dari FU, kalau dia ada potensi, mungkin kodenya bisa kita rubah. Misalnya MD, mau DP gitu. Nanti kalau sudah potensi, terus dia closing, kita rubah lagi kodenya. SD sudah DP gitu. Kalau dia sudah selesai orderannya, kita tulisi SL, sudah lunas misalnya. Nah, nanti ketika kita lihat nih, kira-kira, oh ada perusahaan A, dia order di bulan Maret, kodenya SL, Azhar, lokasinya Jogja, tanggal berapa, ternyata bulan Maret. Terus kita lihat, oh ini kayaknya tahun depan bisa order lagi. Ya udah, di bulan Maret tahun depan itu kita follow up, kita WA lagi. Kita ingetin lagi customer kita. Dulu pernah order ini desainnya. Kira-kira tahun ini ada kemungkinan order lagi nggak? Kayak gitu. Mumpung harganya masih sama, barulah di situ masuk sellingnya. Mumpung harganya masih sama nih, padahal kain di luar lagi naik, harganya di mana-mana naik. Tapi khusus untuk Bapak itu kami kasih harga yang sama. Jadi diskon, harganya nggak naik. Gitu. Tapi kita baru baru kita baru bisa mempertahankan harga ini bulan ini, Pak. Kalau bulan depan nggak order, naik Pak harganya, nah kayak gitu. Biar segera order. Itulah ketika kita punya database yang komplit, nah kita bisa mengelola tadi supaya customer bisa repeat order. Dan cara penawarannya pun beda. Kalau orang FO kan baru masuk, kita harus mengedukasi dulu. Konveksi apa, kemeja pedal apa. Tapi kalau udah orang sudah pernah order, ya gampang aja gitu. Cara closingnya beda gitu. Itu lanjut Mbak Fia. Nah, terakhir adalah ya ini sharing yang singkat menurut saya. Nanti bisa dilanjutkan teman-teman jika tertarik gabung reseller. Kita akan bisa ketemu lagi, diskusi lebih lanjut ya, lebih mendalam, lebih teknis. Kalau misalnya lagi di Jogja, bisa mampir di uh, kantor kami di Jalan Kesejahteraan Sosial nomor 68A, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Tapi ini dari batas kota Jogja itu hanya paling 400 atau 500 meter. Jadi kita di pinggir kota Jogja gitu. Nggak terlalu. Bahkan kalau ke 0 kilo itu paling 3 kilo ya. Deket kok. Gitu. Nggak terlalu jauh dari pusat kota. Tapi masuknya Bantul. Yang jelas harapannya ya semoga webinar ini bermanfaat. Dan bagi yang mau bergabung ya insya Allah kita akan berkembang bersama-sama lah. Karena cita-cita kami Arto Konveksi nggak hanya segini-segini aja, tapi bisa berkembang lebih pesat lagi, punya reseller yang banyak, punya produk-produk lain yang nanti akan kita kembangkan, mungkin di stok ya, seperti kemeja taktikal, kemeja pedal di stok, sehingga teman-teman bisa berjualan lebih cepat, nggak perlu pre-order atau nunggu produksinya lama. Nah, itu akan kita kembangkan ke depannya. Lanjut, Mbak Fia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. See you on top. Jika teman-teman nggak mengambil kesempatan ini, maka akan ada orang lain yang menggantikannya. Gitu. Karena kalau kita batch, satu batch itu rencana 50 orang, nanti setelah 50 orang kita tutup dulu,
kita fokus untuk pendampingan ya, supaya teman-teman bisa menghasilkan, bisa berkembang gitu. Makanya kalau nggak gabung ya udah, kita akan nyari lagi sampai ketemu batchnya, kita tutup dulu gitu. Jadi harapannya ya teman-teman bisa gabung, kalau nggak bisa ya akan ada penggantinya. Terus habis itu, mumpung saya lihat juga masih banyak yang masih muda ya, di yang ikut webinar. Mumpung masih muda nih, kita habiskan jatah gagal kita. Kita coba aja gitu. Dan saya rasa untuk bergabung menjadi reseller ini minim resiko gitu, daripada kita harus membangun bisnis dari nol yang benar-benar kita bangun sendiri gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, kembali lagi bersama saya, eh, Hamas. Ya, terima kasih Pak Azhar atas materi yang telah disampaikan. Jadi tadi panjang lebar teman-teman udah eh, bisa nangkep ya, mulai dari awal bisnis ini gimana, mulai dari yang mengatur hard set-nya gimana, mindset dan skill set, sampai berbagai hal-hal teknis yang kompleks dan nantinya akan kita jalanin ketika kita nanti jadi reseller di Arto Konveksi ini. Ya, kurang lebih di reseller Arto Konveksi ini adalah sebuah bisnis yang terbilang cukup empuk dan apa ya, terbilang seksi lah. Jadi minim resiko, peminatnya banyak, segmennya luas kan, mulai dari mahasiswa, ormas, dan berbagai macam lainnya. Sekolah juga bisa, atau eh, apa namanya, apa ya tadi, atau di lingkungan sosial gitu kan, butuh juga bentuk untuk produksi konveksi kemeja PDL. Ya mungkin sekilas itu yang bisa dirangkum, yang kami tangkap. Kemudian mungkin buat teman-teman ada yang mau ditanyain, mungkin teman-teman silakan dibuka sesi pertanyaan. Silakan bisa melalui kolom chat atau langsung bertanya. Raise hand dulu silakan yang mau bertanya. Ya, dari Mas Arifman ya tadi. Ya, kami tampung pertanyaannya dari Mas Arif. Silakan. Kita ada yang raise hand, Mas Mas. Oh ya, Mbak oh ya Ceria. Mbak Ceria dari Palopo tadi, dari Sulawesi. Ya, Silakan. silakan. Ini Ini mau tanya, Mas. Halo. Ya, ya, halo, Ini silakan. kan saya sudah beberapa kali pesan di Arto, tapi Ya. saya mulai pesannya dari tahun ini dan banyak peminat. Kebetulan saya kerjanya di rumah sakit Saweri Gading, di rumah sakit. Oh, iya, iya. Iya, tapi kan awal saya kenal ini dari teman. Saya bertanya di mana pesan, ternyata di Arto. Akhirnya saya beranikan diri untuk pesan di Arto. Di awal pemesanan saya itu ada sekitar hampir 100 ya. Saya pesan 100 PDL. Ya, ya. Sampai ini sekarang saya juga lagi ada pesanan. Ini kan sudah beberapa kali, sudah sering-sering kayaknya. Karena Ya, ya. bertahap, karena pegawai saya di sana itu ada sekitar 800 orang. Jadi bertahap saya perkenalkan baju PDL-nya, akhirnya banyak yang berminat. Kemarin saya sempat bertanya sama Mbaknya, emang kalau mau jadi reseller seperti apa? Terus, ini kan sekarang saya dalam tahap pemesanan, emangnya ndak ada diskon kah atau cashback-nya atau seperti apa? Ternyata dia undang saya masuk di webinar ini. Makanya saya Ya, ya. bertanya, gimana jadi reseller? Posisinya sekarang saya itu lagi memesan, emang kalau misalnya saya jadi reseller, apa bisa berlaku cashback-nya atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.
Mbak Ceria ya, atau panggilannya memang Mbak Iya, Ceria? Mbak Oke, Ceria. ya. Yang makasih udah order di Arto. Memang apa sistem ini baru mau kita jalankan ya. Kalau kemarin istilahnya belum begitu clear, belum jelas antara yang reseller sama enggak. Nah, kalau tadi saya jelaskan syaratnya kan ada apa namanya komitmen fee ya. Tapi kalau Mbak Ceria sudah order ya udah nggak pakai komitmen fee. Jadi nanti ketika sistemnya sudah berjalan ya nanti bisa masuk ke dalam reseller dan dapat cashback. Itu mungkin nanti minggu depan ya Mbak, ditunggu infonya ya. Nanti via CS kami kayak gitu. Nanti kalau udah Baik, siap bisa masuk berapa persen dan lain sebagainya akan kami infokan. Nanti ada kitnya, ada marketing kit, ada price listnya yang detail kayak gitu. Begitu. Nanti harapannya ya kita juga bisa lebih lanjut kalau sudah masuk sistem reseller kan akhirnya kita bisa bantulah apa mungkin marketingnya nggak hanya nanti penjualannya di RSUD kan bisa juga ke perusahaan lain gitu ya di kota Palopo gitu atau nanti kita ada template-template misalnya surat penawaran atau proposal penawaran ke apa namanya rumah sakit lain atau ke instansi lain kayak gitu potensinya ya sangat besar Mbak. iya Mas, Mungkin saya begitu. cuma bertanya. Kebetulan juga tadi Mas bilang ada proposal. Kalau misalnya memang bisa, kalau saya bisa dikirimkan, kan saya bisa di rumah sakit di Kota Palu itu ada beberapa rumah sakit dan ada beberapa Ya. instansi. Kebetulan banyak kenalan saya dan dulunya saya kerja di dinas kesehatan. Ya, Siapa ya. tahu siapa tahu kalau seumpama misalnya ada contoh atau misalnya misalnya contoh kain Kak, atau bentuk penawaran, saya bisa perlihatkan ke mereka. Dan di Kota Oke, Palopo itu baik. kan ada beberapa negara beberapa wilayah, misalnya wilayah Ya, tetangga ya kan, misalnya di kayak Luwu ya betul Utara, betul. Luwu Timur, saya bisa misalnya bisa perkenalkan produknya Arto ke mereka, kayak rumah sakit yang lainnya, seperti itu, Mas. Iya siap siap. Nanti akan kita siapkan. Kalau perlu nanti kita sesi khusus Mbak Ceria minggu depan ya. Kita kira-kira kebutuhannya apa, terus kita list. Kalau memang sudah ada pasarnya dan potensi banget, ya kita gas saja gitu. Nanti kita siapkan kebutuhannya. Gitu. Baik, Oke. Mas. Baik, makasih. Ya, makasih. Terus ada pertanyaan di kolom komentar ya. Dari Mas Arif Manlase tadi dari Nias ya. Itu pakai modal nggak Kak? Nah, untuk modal tadi kalau pendaftarannya kita sebenarnya nggak ada biaya pendaftaran, hanya komitmen fee. Itu nanti kita kembalikan ketika closing pertama. Terus habis itu kalau lainnya itu kita baru sediakan via online ya. Via online itu marketing kit. Jadi nanti ada kayak flyer, brosur, ada desain-desain marketing. Nah, itu kita siapkan. Terus ada apa namanya kalau teman-teman ada order nanti kami yang desainkan gitu kayak Mbak Ceria kan yang desainkan desainer kami ada desainer nanti kami yang desainkan order reportnya itu jadi teman-teman hanya mempromosikan kalau deal nanti kami yang bikinkan desainnya bikinkan invoice-nya bisa kayak gitu jadi ya itu tadi eh, prinsip kami sebisa mungkin modalnya rendah atau nggak ada sama sekali tapi profitnya tinggi itu Mas Arifman nanti pokoknya eh, minim modal kalau apa namanya belum bisa beli sampel ya kita belum bisa menyediakan sampel baju ya karena itu cukup apa ya kita harus nyediain cukup banyak kalau resellernya banyak gitu nanti mau kita programkan dulu kita hitung-hitung dulu tapi kalau teman-teman mau segera punya sampel ya bisa bikin di tempat kami bayar 100 sampel nanti kita bikinkan gitu nggak mahal kok sekitar 100 ribuan gitu terus yang lainnya ya belum ada gitu. Nanti mungkin akan kita programkan juga buat teman-teman yang berhasil sudah ada beberapa penjualan, kita coba bikinkan katalog kain ya nanti. Nah itu nanti proses teman-teman karena kita juga baru um, membenahi sistemnya. Nah makanya nggak banyak-banyak nih yang daftar. Kalau ternyata cuma 25 orang dan itu aktif ya kita tutup dulu pendaftarannya terus kita fokus supaya tadi kebutuhan per orang pun bisa meeting sendiri-sendiri. Tadi kayak Mbak Ceria kan, oh ternyata potensi di kota-kota sekitarnya dan butuh support untuk proposal atau apa, yaitu kami siap support, siap misalnya nanti sesi khusus ketemu
terus kebutuhannya apa, nanti bisa via CS kami untuk kami support kebutuhannya kayak gitu. Makanya apa namanya itu tadi prinsip kami, modalnya bisa mungkin terendah. Terus ada dari Mas Wisnu, Mas mau tanya, untuk strategi jualan apakah nanti diajarin juga? Oh tentu, tentu akan kami ajarkan ya, akan kami bantu lah. Kami juga bukan yang ahli banget, tapi alhamdulillah ada pengalaman 10 tahun. Saya sudah mencoba berbagai cara ya, baik offline maupun online. Offline tadi, misalnya bikin surat penawaran nih, saya juga dulu bikin surat, fotokopian dimasukin ke kampus tuh, unit kegiatan mahasiswa organisasi saya kirimi satu-satu, panitia misalnya ospek, panitia event apa, makrab, itu saya kirimi dan itu ada hasilnya. Ada kayak rumah sakit saya juga kirimi surat terus disuruh presentasi, saya datang bikin PPT-nya, ada proposalnya, nah itu bisa kami bantu nanti. Itu saya presentasi supaya tendernya goal kayak gimana gitu. Yang online juga berbagai cara sudah saya lakukan, mulai dari teman-teman bisa lihat website kami konveksi-di-jogja.co.id atau artokonveksi.com, sosmed kami Arto Konveksi, itu komplit di semua sosmed ya, insya Allah ada aktif. Itu sudah kami lakukan berbagai cara. Misalnya website itu pakai search engine optimization, terus ada Google Ads. Kalau yang Meta, Facebook atau Instagram kita juga pakai Meta Ads. Kalau yang TikTok kita juga pakai TikTok Ads. Saya pun ada tim yang paham marketplace, tapi kami belum ke marketplace karena kita belum ada produk ready stock. Nah itu nanti bisa kami bimbing. Yang penting ketika dibimbing langsung dipraktekin kayak gitu. Nah insya Allah kami siaplah berbagi atau sharing untuk kemajuan teman-teman reseller. Mungkin itu, ada lagi pertanyaan? Monggo Mas Hamas, dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Azhar. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Semakin mantap ya untuk gabung reseller di Arto Konveksi ini. Tadi Mbak Ceria berapa piece? Udah 100 ya? 100 piece ya? Di Dan awal itu Mas sudah awal ya, sudah dan iya, potensinya 800 piece. iya. Ya Ini kan betul. Nah, terakhir pesanan saya betul, sekitar betul. hampir 80-an. Nah 80 itu piece lagi. teman-teman, potensinya itu untung dikit nggak apa-apa, tapi jumlahnya banyak. Dan sekalian jalan gitu loh. Tapi kalau kita, bedanya kalau kita jualan retail atau reseller produk nih, misalnya fashion, hijab, gamis, atau kosmetik ya, ecer, itu capek nawarin satu-satu, kirim satu-satu gitu kan. Nah kalau konveksi itu, sekalinya kita nawarin, jumlahnya banyak, kayak 100, 200, itu enak banget. Saya ada reseller ya di Jawa Timur, itu sekali order itu 200 sampai 300 pieces. Kalau di total setahun ada 400 sampai 500 pieces. Gitu. Itu swalayan besar, terus dia yang eh, apa namanya nawarin lewat dia ordernya ke Arto Konveksi. Dia dapat berapa juta gitu komisinya. Terus saya tawarin, gimana kalau nawarin swalayan lain atau instansi lain? Karena orangnya memang sibuk, jadi ya udah cuma cuma satu ini aja, tapi tiap tahun order. Ya udah kan jadi passive income. Di awal tahun pasti dia dapat berapa juta gitu dari orderan itu, dan dia cuma kalau sudah repeat order kan dia cuma ini desainnya, kalau enggak desainnya sama, pesan 400 piece langsung, cuma transfer udah gitu loh, nggak ngapa-ngapain ya dapat duit gitu. Jadi investasinya, potensinya di awal mungkin effort ya, kita harus dampingin supaya sampai closing, tapi kalau sudah menjadi customer loyal itu enak banget. Nah, yang reseller saya ini yang Jawa Timur itu pernah suatu ketika nggak order di tempat saya, nggak order nih, nggak tahu mungkin temennya atau apanya, dia mungkin saat itu juga kecolongan loh, tiba-tiba order di mana gitu, itu hasilnya jelek teman-teman, nggak sesuai gitu. Mungkin harganya lebih murah dikit, tapi kualitasnya amburadul katanya. Akhirnya akhirnya ngomong gini, ya Allah, kok kemarin saya ya apa swalayan saya kok pesen ke situ, wah kacau lah. Kainnya itu cepat berudul, belum ada setahun berudul gitu ya. Terus habis itu jahitannya pada lepas-lepas kancingnya. Gitu. Kalau kami kan kancingnya itu
mesin lubangnya itu sendiri satu mesin, gede itu mesinnya. Mesin masang kancingnya itu otomatis juga satu mesin gitu. Itu hasilnya beda dengan mesin yang ada itu mesin kecil ya Janome atau apa. Dia kalau penjahit kecil itu dia pakai itu tapi gampang copot. Itu harganya yang memang murah gitu. Memang akhirnya ada juga yang konveksi banding harga, tapi kainnya misalnya kayak American Drill. Jenis American Drill kan banyak. Kalau kami pilih kan American Drill yang eksklusif. Bisa tanya ke CS kami gitu. Kita berani adu American Drill kami yang bagus itu. Ada American Drill itu yang murah banget. Tapi itu setahun itu amburadul. Nah itu kalau kami misalnya ada customer minta nurunin harga ya kami bilang bisa harga murah tapi kualitasnya begini gitu. Tapi ada konveksi yang nakal banding harga nggak bilang kualitasnya itu diturunin banget gitu. Bilangnya ya ini standar gitu. Nah, itu yang kami hindari. Kami benar-benar menjaga apa ya? Trust lah, kepercayaan gitu. Kalau memang kita bilang ini bahannya Nagata Drill yang biasa kami pesen dan kualitasnya bagus ya kami bilang seperti itu gitu. Dan eh, apa namanya? kita ambil keuntungan ya sewajarnya aja gitu. Terus habis itu kualitas ya benar-benar kita eh, apa namanya jaga ya. Jadi kayak sebelum dikirim itu ada QC. Kita cek kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang gagal ya nggak kita kirim. Kita benerin dulu baru kita kirim. Kalaupun ada yang nggak sesuai kok lolos ya mungkin human error ya, tapi kami siap bertanggung jawab. Nanti akan kami benahi kayak gitu. Itu mungkin, oh ya ada tanya lagi. Kalau misalnya saya dapat orderan dari satu klien, apakah selanjutnya jika klien itu atau iya bisa Mas Wisnu. Gini, kita sistemnya udah memahami ya, kami memahami antara pusat dan reseller. Misal ada, bahkan begini teman-teman, ketika ada customer, dia chat dulu ke reseller, kok tiba-tiba dia chat ke pusat. Kalau misalnya reseller pakai nama Arto Konveksi, kok tiba-tiba dia chat ke pusat, gitu. Nah, teman-teman bisa nanti report harian ya, report harian. Kalau ada yang mau order, bilang aja ini atas nama ini mau order gitu. Kok ngechat ke pusat, kayak gitu, dan ternyata closing di pusat dan kita konfirmasi ternyata ini awal chatnya itu ke reseller kami akan kami tetap anggap ini apa haknya reseller, komisinya akan tetap kami transfer kayak gitu. Dan apa bila tadi ada klien sudah order nih di orderan kedua kan kami ada database ya nanti kok klien ini repeat order tapi langsung ke pusat, tetap nanti si reseller akan dapat komisi kayak gitu. Itu komitmen yang kami jaga untuk reseller. Jadi reseller tetap pada haknya. Nah itulah tadi hardset sama mindset ya. Intinya pokoknya ya kita harus menjaga trust kita bersama masing-masing. Dari pusat kita menjaga kalau itu haknya reseller ya kami kasih. Kalau reseller ya menjaga integritas brand kami gitu atau menjaga SOP-nya gitu, menjaga kualitas layanan ke customer. Terus apakah masih dapat benefit dari orderan klien yang lewat jalur saya? Nah, itu sudah terjawab ya. Nanti itu akan menjadi hak reseller. Jadi ketika sudah masuk ke reseller ini, selama reseller ini masih aktif ya, masih bisa komunikasi, terus dia ke ordernya ke pusat ya udah tetap dapat komisi, menjadi passive income kayak gitu. Oke, marketing kit lagi sudah ada cuma belum komplit ya. Sebenarnya ada kita masih terpencar-pencar. Misalnya kayak di Pinterest itu ada ribuan desain bisa dilihat. Terus di sosmednya itu tinggal kita modif sih. Tahap akhir ini nanti kalau sudah selesai kita akan share. Terus kalau misalnya belum ada kok eh, perlu order ya desain apa gitu kami buatkan karena kami ada beberapa desainer. Begitu Mas Wisnu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada nanti misal ada pertanyaan lebih lanjut bisa chat CS kami atau tanya di grup ya. Nomornya gampang 0 0856 333 0071. Nanti bisa chat kalau ada yang dibingungin atau cara daftarnya dan lain sebagainya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Mas Hamas bisa tutup. Saya ucapkan terima kasih teman-teman semua yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya malam hari ini. Semoga malam hari ini ya ada apa ya, hikmah atau pelajaran yang bisa diambil, dan semoga teman-teman semua ke depannya semakin sukses. Mau gabung di Arto ataupun tidak, ya saya doakan semoga cita-cita impian ke depannya semakin sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hamas. Ya, baik Pak Azhar, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah antusias mengikuti sesi webinar ini hingga akhir. Baik, sepertinya juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dan sudah waktunya ditutup juga. Terima kasih teman-teman semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.